Kini kita ke informasi populer di situs cnbcindonesia.com dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Jokowi buka suara terkait dengan wacana PDIP oposisi. Kita lihat di informasi pertama di mana Jokowi menanggapi dan juga mengatakan bahwa hal tersebut ini sebaiknya ditanyakan langsung kepada pengurus partai. Nah, usai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman dan 20 rumah sakit TNI di Bintaro, Jakarta Selatan pada 19 Februari 2024 lalu, wacana PDI Perjuangan menjadi oposisi Prabowo Gibran mengemuka setelah hasil hitung cepat atau quick count memperlihatkan pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu unggul atas lawan-lawannya. Sebagaimana diketahui, PDI Perjuangan berpisah jalan dengan Jokowi dalam pemilihan Presiden 2024. PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD, sementara Jokowi menyokong anaknya Gibran yang berpasangan dengan Prabowo. PDIP kemudian memberikan sinyal partainya akan menjadi oposisi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan partainya berpengalaman 10 tahun berada di luar pemerintahan. Hasto mengatakan di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004 hingga 2009, posisi saat itu, di mana tahun 2004 hingga 2009, berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Kendati berada di luar pemerintahan, Hasto mengatakan partainya saat itu mendukung kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat, sekaligus membangun kemampuan bangsa ini secara agregat dan secara kolektif untuk kemajuan. Beralih ke informasi lain yang masih terkait dengan Pilpres di Indonesia. 9 dari 18 partai politik nasional telah sukses meraih ambang batas parlemen sebesar 4%. Namun hingga Senin 26 Februari hari ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP masih unggul di perhitungan asli atau real count, sementara Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Suara koalisi pengusung pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka terpantau semakin meningkat. Dari 8 partai pengusung Prabowo Gibran yang mengikuti pemilu, telah mengumpulkan suara sebanyak 47,3%. Sementara hanya 4 yang kemungkinan besar masuk parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Rinciannya Partai Gerindra, Golkar, Partai PAN, dan Partai Demokrat. Dari perhitungan real count Komisi Pemilihan Umum atau KPU pukul 9 pagi hari ini, jumlah suara dari partai tersebut mencapai 42,92%. Sementara koalisi dari paslon Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar didukung oleh Partai PKS, Partai PKB, dan Partai Nasdem. Ketiganya masih bisa lolos ke Senayan dan jumlah dari ketiga suara parpol tersebut mencapai 28,65%. Sementara itu, kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ditopang oleh PDI Perjuangan, Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kendati hanya 2 dari 3 pendukung koalisi ini yang kemungkinan lolos ke DPR RI, yaitu P3 dan PDIP. Suara dari kedua partai tersebut mencapai 20,59%. Kita beralih ke informasi terpopuler lainnya dari mancanegara. Sebuah kasus pencurian mobil terjadi di London, Inggris. Menariknya, pencurian tersebut dilakukan oleh seseorang yang dilakukan dalam waktu kurang dari setengah menit dengan menggunakan alat seperti konsol game dalam genggaman sejenis Game Boy. Pencurian tersebut dilakukan pada sebuah mobil pabrikan Korea Selatan Hyundai milik Steve Jessop. Dilansir dari The Guardian, hal itu terjadi pada awal bulan Februari. Dalam rekaman CCTV, pencuri terlihat melakukan tindakan kriminal tersebut dengan sangat mudah dalam waktu singkat. Sayangnya, Jessop tidak mendapatkan petunjuk lebih lanjut dari polisi metropolitan. Ia mengajukan laporan pada malam pencurian pada tanggal 8 Februari dan diberitahu melalui email pada waktu makan siang keesokan harinya bahwa kasus tersebut telah ditutup. Di sisi lain, sumber industri otomotif mengungkapkan
perangkat berteknologi tinggi yang disamarkan sebagai konsol permainan genggam diperdagangkan secara online seharga ribuan pound dan digunakan oleh geng kejahatan terorganisir untuk meniru kunci elektronik pada mobil Hyundai jenis Ioniq 5. Perangkat bernama emulator itu dapat membuka pintu hingga menyalakan mesin selayaknya kunci asli. Perangkat tersebut bekerja dengan mencegat sinyal dari mobil yang memindai keberadaan kunci asli dan mengirimkan kembali sinyal untuk mendapatkan akses ke kendaraan. Para ahli menilai salah satu maraknya pencurian Hyundai Ioniq 5 dengan konsol game tersebut lantaran sistem entry tanpa kunci atau keyless. Pengacara otomotif Nick Freeman mengatakan ada argumen hukum yang kuat yang mengatakan mobil-mobil ini tidak aman dan tidak sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan. Masih dari informasi mancanegara, wajib militer yang diterapkan oleh pemerintah junta militer Myanmar banyak ditolak oleh para pemuda negara tersebut. Banyak anak muda memilih kabur ke negara tetangga seperti Thailand daripada terkena wajib militer dan mati di perang saudara. Undang-undang wajib militer yang diberlakukan junta Myanmar bertujuan untuk merekrut sekitar 5.000 orang setiap bulan mulai April 2024. Aturan tersebut memicu gelombang baru masuknya migran secara ilegal ke Thailand di sepanjang perbatasan. Beberapa pengamat Myanmar yakin eksodus warga muda Myanmar sedang terjadi saat ini. Keluarnya mereka diperkirakan akan meningkatkan ketidakstabilan setelah junta mengambil pemerintahan dari Aung San Suu Kyi dan berujung pada perang saudara. Sejak terjadinya perlawanan itu, jumlah angkatan bersenjata telah berkurang akibat meningkatnya tekanan dari kekuatan pro-demokrasi dan organisasi bersenjata etnis minoritas. Selama 4 bulan terakhir, kelompok oposisi meraih kemenangan signifikan dan merebut wilayah penting yang strategis di negara bagian Shan di utara, tempat Myanmar berbatasan dengan China, dan negara bagian Rakhine di barat. Atas kondisi ini, pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing memerintahkan undang-undang wajib militer diberlakukan. Semua pria sehat yang berumur 18 hingga 35 tahun dan perempuan berumur 18 hingga 27 tahun diharuskan ikut dinas militer selama 2 tahun. Diperkirakan ada 14 juta warga Myanmar yang memenuhi kualifikasi itu, menghindari wajib militer dapat dihukum 3 hingga 5 tahun penjara dan juga denda.